Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Petri di sini, masih di channel YouTube Petri. Kali ini pembelajaran kimia kita untuk materi lanjut ke stoikiometri ya. Masih ingat dong yel-yel kimia kalau belajar dengan Bu Petri? Kalau Ibu bilang chemistry, jawabannya selalu di hati. Kalau dibilang Ibu Petri, jawabnya selalu di nanti. Terima kasih ya. Di materi kali ini kita akan menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Lanjut ke konsep mol. Ini ya, Ibu coba putar. Terus di sini dulu urutannya mulai dari massa atom relatif berlanjut ke konsep mol. Kita akan belajar konsentrasi larutan, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri larutan ya, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar apa itu massa atom relatif atau AR. AR itu di sini bandingan massa atom antar unsur bisa dilihat. AR untuk unsur X, massa rata-rata dari satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Karena atom C karbon itu memang masanya AR-nya 12, massa atomnya, jadi kan 1/12 kalau dikali 12 kan dapatnya 1. Jadi karena 1/12 dikali 12 maka satuannya akan menjadi 1 SMA. SMA ini singkatan dari satuan massa atom. Ini rumus untuk AR dulu yang harus dipahami. Massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA itu AR. Bisa kita lihat di tabel periodik. Kalau hidrogen tuh AR-nya, AR dari H berapa? Misalnya AR dari H itu sama dengan 1. Terus kita lihat di tabel periodik misalnya oksigen AR-nya itu 16. Jadi jadi ketahui. Lanjut ke massa molekul relatif atau MR. MR ini menunjukkan perbandingan antara massa rata-rata satu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Kita lihat rumusnya, MR sama dengan massa rata-rata satu molekul dibagi 1/12 massa satu atom C12. Sehingga ini rumus MR-nya adalah jumlah dari AR dari penyusun senyawa itu. Gitu ya. Kita lanjut ke sebelum konsep mol, Ibu kasih contoh kemarin itu kalau air itu diketahui AR dari H sama dengan 1, kemudian ARO sama dengan lari terus ya, sama dengan 16. Kalau air itu rumusnya H2O, jadi jumlahkan, H-nya ada 2, O-nya ada 1. 2 kali ARH ditambah 1 ARO, jadi totalnya 18. Begitu contohnya. Nanti ya lebih jelas. Kita lanjut ke konsep mol, itu akan belajar mengenai ini. Mol itu apa? Mol itu satuan dari jumlah zat. Jadi jumlah zat itu satuannya mol, bukannya nge-mol kita ke mall jalan-jalan. Di sini mol ini satuan dari jumlah zat ya. Kita lihat molaritas tuh M, massa itu M kecil, dianggap volumenya V, kemudian partikel X ya. Kita lihat hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu sebelum menentukannya kita harus tahu ada yang namanya bilangan Avogadro atau L ini ya. L nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga jumlah partikel itu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Lanjut ke 1 mol zat ini. Misal 1 mol dari Cu, molnya 1 dikalikan dengan bilangan Avogadro dapat jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi yang ini tetapan dari bilangan Avogadro untuk mengetahui jumlah mol ya, untuk mengetahui jumlah partikel kalau sudah diketahui molnya. Ini kan rumusnya. Oke, Ibu Petri lanjut ya.
Materi berikutnya adalah hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa di sini, jika massa molar dimiliki oleh 1 mol zat, maka massa untuk partikel berupa atom di sini ya rumusnya. Ini yang berupa atom berarti satu unsur. Kalau C saja, misalnya contoh ini contoh atom. Kalau yang senyawa itu misalnya C sudah bergabung dengan O apa CO2 gitu kan. Kita harus tahu dari MR-nya. Ada senyawa molekulnya itu. Kita lanjutkan. Di sini rumusnya massa itu M dikali dengan mol. Ini N itu mol. Kadang ada yang menuliskan MR, ada yang menyebutkan massa molar MM. Kalau mol dikali dengan massa molar, dia akan menjadi massa. Jadi mol itu buat gram per mr-nya. Dapatlah rumus yang ini ya. Oke, berikutnya untuk mengetahui hubungan mol dengan volume gas, kita harus tahu setelah mencari jumlah mol tadi kan untuk mencarinya adalah berapa jumlah massanya dalam gram dibagi jumlah mr. Di sini volume, kita harus tahu berapa mol ini dikali dengan volume dalam satuan mol, volume molarnya. Kalau pada keadaan STP, standar temperature pressure, dia nilainya kan sama dengan 1 mol itu sama dengan 22,4 liter ya. Nanti ada ketetapannya ini nilainya. Pada keadaan STP 1 mol sama dengan 22,4 liter. Jadi kalau 10 mol ya tinggal dikalikan dengan 22,4 liter aja. Oke, berlanjut. Di sini ada keadaan yang namanya STP, ada yang namanya RTP. Kalau STP itu standar, berarti 0 derajat Celcius 1 atm. Kalau RTP itu suhu ruangan 25 derajat Celcius 1 atm. Beda ya volumenya. Pada keadaan standar 1 mol sama dengan 22,4 liter, sedangkan pada suhu ruangan 1 mol sama dengan 24 liter. Itu yang harus kita pahami di dasar awalnya. Terus ini rumus gas ideal, di fisika juga ada rumus dari persamaan gas gitu kan. PV sama dengan nRT. P ini dari pressure, artinya tekanan. V itu volume. Nih ya. N itu mol. R itu tetapan gas. Biasanya menggunakan tetapan Raoult, besarnya 0,082 liter kali atm per mol kali Kelvin ya. Di sini ada T-nya. T artinya suhu pada suhu mutlak, harus dalam satuan Kelvin. Kalau dia Celsius kita tambahkan dulu dengan 273 supaya menjadi Kelvin. Oke, semoga bisa dimengerti. Dilanjutkan ke materi berikutnya. Di sini rumus jika pada keadaan suhu dan tekanan sama. Rumus awalnya tadi PV sama dengan nRT gitu ya. Tapi kalau ada 2 buah zat senyawa, volume gasnya ini dikatakan pada suhu tekanan sama ini dengan ini sama. Berarti hanya melihat perbandingan ini. N ini mol, R ini tetapan, maka muncullah rumus ini. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Rumus yang pokoknya tetap rumus ini, gas ideal ini. PV sama dengan nRT gitu ya. Lanjut ke berikutnya, konsentrasi larutan. Kepekatan suatu larutan itu ada larutan kan ada yang pekat, ada yang encer. Kalau kepekatan menyatakan jumlah relatif antara pelarut dengan zat terlarut. Yang encer berarti zat terlarutnya sedikit, pelarutnya banyak. Kalau zat terlarutnya banyak, pelarutnya sedikit, maka akan menjadi pekat. Ini kita nanti akan belajar lebih jauh tentang apa itu fraksi mol, satuannya kemolaran, kemolalan, persen massa, persen volume. Ini lebih rinci nanti digunakan dalam perhitungan rumus di sifat koligatif larutan banyak di kelas 12 ya. Ketemu lagi materi ini. Awalnya kemolaran. Kemolaran satuannya molar, dari kata molaritas. Mol per liter disebut dengan molaritas, molar. Nah, rumusnya mol dibagi dengan volume. Jadi kalau mol per liter itu molaritas.
Tapi kalau volumenya dalam mililiter, ini dalam mililiter, maka rumusnya akan menjadi, kadang ibu buat supaya nggak bingung masanya apa bu, dalam gram per mr kali 1/1000 itu jadi 1000 per V nya kalau dalam mililiter gitu. Itu kalau dalam mililiter kan dikonversikan ya. Kita lihat ada lagi yang namanya kemolalan, disebut dengan molal. Tadi pakai molal, yang nggak ada itu molor ya, yang nggak ada. Kalau molal dia massa per volumenya, satuannya mol per kilogram. Molar tadi mol per liter, molal mol per kilogram. Jadi gampangan mol and masanya ini salah, ini per volume tapi dalam P ya, benar ya. Jadi M itu sama dengan mol per P, pelarutnya dalam kilogram ya. Ini jadi ya. Jadi kalau dalam gram gimana ya? 1 berubah jadi 1000 gram per mr, 1000 per P nya dalam gram. Nah, fraksi mol itu apa? Di sini ada fraksi mol, perbandingan dari mol. Kalau kelas 10 memang belum rinci ya belajar, nanti hitungan-hitungan fraksi mol ini penggunaannya pada perhitungan berapa sifat koligatif, nanti nentukan tekanan uap jenuh larutan gitu kan, dia akan menggunakan rumus dari fraksi mol ini. Jadi bagian dari mol, kalau ada P itu pelarut, T itu zat terlarut, maka fraksi mol pelarut itu adalah mol pelarut dibagi mol total. Gitu gampang aja memahaminya, nggak usah jadi beban. Kimia itu mudah, kimia itu asik, kimia menyenangkan. Lanjut sedikit ya, namanya persen berarti per 100 ya. Nah, di sini massa terlarut per massa larutan. Persen volume itu ya volume terlarut per volume larutan, begitu aja, gampang ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk mengetahui stoikiometri senyawa, kita harus memahami stoikiometri. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana kadar senyawa dalam, bagaimana kadar unsur dalam senyawa, rumus molekul, stoikiometri reaksi, hingga bagaimana perhitungan pada reaksi pembatas dan rumus kimia hidrat. Ini materinya sangat luas, sangat banyak. Jadi ibu langsung lanjut ke materi berikutnya. Kadar unsur dalam senyawa, berarti kita harus menghitung berapa persentase ya, namanya kadar itu harus dalam persen. Kita hitung unsurnya. Misalnya kita mencari satu komponen unsur, X apa? Unsur C dalam CO2, berarti C dibagi total semuanya CO2 gitu misalnya. Ini X unsurnya dikali AR per MR, ini pahami dulu rumusnya gitu ya. Ada lagi di sini yang namanya koefisien reaksi, berarti koefisien perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Kita harus tahu molnya dengan perbandingan koefisien zat yang diketahui, yang ditanya di atas diketahui di bawah, akan dikata ini rumusnya. Pelaksanaan dari hukum Avogadro ya. Di sini lanjut ke yang namanya pereaksi pembatas. Apa itu pereaksi pembatas? Artinya pereaksi yang habis terlebih dahulu dengan cara menentukan jumlah mol zat yang diketahui dulu apa. Lanjut ke menentukan jumlah mol setiap zat yang dibagi dengan koefisien reaksi yang sama. Reaksinya masing-masing gitu kan. Jadi pereaksi pembatas itu disebut juga pereaksi yang hasilnya paling kecil atau yang habis bereaksi. Kita lihat di sini ada rumus kimia hidrat, ada yang namanya hidrat, ada yang namanya anhidrat. Hidrat dari kata hidro, hidro itu air, jadi yang mengandung air seperti ini, 7H2O, 5H2O, 2H2O gitu kan. Ini contoh-contoh senyawa hidrat yang mengandung air. Tapi kalau airnya ini dilepas, dia akan jadi senyawa anhidrat jika dipanasi. Satu hidrat dipanaskan sebagian, ya kan? Aduh, kok muncul ini ya. Oke, Bu lanjut, kok dia muncul ke ini, padahal kan tadi baru ini. Oh, ini baru di sesi tahap awal ya, berarti hanya ini materinya. Oke, dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk perhitungan berikutnya ada di penjelasan yang lain. Terima kasih sudah bergabung di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.